Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Ulfa, NIM 2103011179, Prodi PGSD semester 4 dari Universitas Darmas Indonesia. Saya merupakan salah satu peserta dari kampus mengajar angkatan 6 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Muhammad Zulfikar. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mengenai materi tentang asesmen non-kognitif di kelas. Baiklah, sebelumnya asesmen ini juga dikenal sebagai penilaian. Nah, penilaian ini terbagi menjadi 3, yaitu ada asesmen diagnosis, ada asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Saya akan menjelaskan masing-masing dari asesmen tersebut. Asesmen yang pertama yaitu asesmen diagnosis, di mana asesmen ini yaitu penilaian yang dilakukan pada awal pembelajaran. Seperti kita tanyakan kabar terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menanyakan bagaimana siswa belajar di rumah pada waktu COVID. Nah, selanjutnya yaitu asesmen formatif, di mana asesmen ini merupakan asesmen dalam proses pembelajaran. Nah, kita bisa mengambil penilaian pada saat presentasi, diskusi, dan saat pembuatan proyek. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif atau asesmen di akhir. Nah, asesmen ini berada pada akhir pembelajaran, seperti penilaian pada tugas akhir. Baiklah, adapun tujuan dari asesmen ini yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran dalam bentuk apapun yang dapat digunakan guru untuk menjadi landasan mengambil keputusan untuk menindaklanjuti peserta didik. Nah, adapun pembelajaran yang terintegrasi dengan pencapaian kompetensi, bukan ketuntasan materi pembelajaran, itu ada 3. Yang pertama yaitu asesmen terhadap pembelajaran, yang kedua asesmen untuk pembelajaran, dan yang ketiga asesmen sebagai pembelajaran. Nah, dari 3 penilaian atau asesmen itu terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip asesmen diagnosis atau asesmen di awal pembelajaran, yaitu mendapatkan informasi profil murid untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu asesmen formatif. Nah, prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu menyediakan umpan balik, yang kedua memotivasi murid, yang ketiga membantu murid dalam memikirkan ulang strategi, dan yang keempat menjadi bahan diskusi antara murid dan guru. Asesmen yang terakhir yaitu asesmen sumatif, yaitu dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, prinsipnya kita dapat menentukan level capaian belajar murid. Yang kedua, menyediakan bahan untuk mendiskusikan tahap belajar murid selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kognitif dan non-kognitif. Yang pertama yaitu kognitif, yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi belajar murid, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata murid. Nah, selanjutnya yaitu non-kognitif, merupakan kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, aktivitas belajar siswa di rumah atau di sekolah, dan kondisi keluarga siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil asesmen non-diagnostik di kelas. Pada tahap pertama yaitu petakan setidaknya 3 faktor, di mana faktor pertama yaitu minat, yang kedua cara belajar, yang ketiga pekerjaan orang tua. Nah, di tahap kedua yaitu petakan 3 faktor dari seluruh murid, identifikasi poin dominan pada 3 faktor tersebut. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tuliskan 3 poin dominan untuk setiap 3 faktor tersebut. Dan yang terakhir yaitu tahap keempat, bila telah mahir Anda bisa menambahkan jumlah faktor yang dipetakan. Baiklah, yang terakhir yaitu prinsip merdeka belajar. Yang pertama yaitu belajar yang melibatkan murid dalam menentukan tujuan, komitmen pada tujuan,
Yang kedua, belajar yang memberi pilihan cara seperti mandiri memilih cara. Yang ketiga, yaitu belajar yang selalu reflektif terhadap proses dan hasil belajarnya. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari saya. Sekian, banyak maaf, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.